berita panas mengguncang sepak bola Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuat keputusan mengejutkan dengan mempercepat proses naturalisasi Mauro Zylstra demi memperkuat lini serang timnas Indonesia menjelang dua laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang. Langkah ini diambil setelah dipastikan bahwa Ragnar Oratmangoen, salah satu pemain yang diharapkan menjadi ujung tombak Garuda, tidak dapat bergabung karena kendala fisik dan administratif. Selain itu, beberapa pemain penting lainnya seperti Marcelino Ferdinand dan Kevin Dix juga harus absen karena akumulasi kartu dan kondisi tubuh yang belum pulih. Absennya para pemain andalan membuat pelatih Patrick Kluivert hanya bisa mengandalkan Rafael Struijk di posisi penyerang tengah. Namun, publik sepak bola menilai Struijk masih membutuhkan tandem yang tajam untuk menghadapi pertahanan tim-tim kuat seperti Jepang dan Cina. Disinilah nama Romeni mulai mencuat. Striker murni ini telah menunjukkan penampilan mengesankan dalam beberapa laga. Tapi hanya mengandalkan satu striker murni jelas belum cukup. Maka dari itu, proses naturalisasi Mauro Zylstra menjadi prioritas. Kabar dari dalam PSSI menyebut bahwa proses Zylstra telah dipercepat. Bahkan ada kemungkinan ia bisa diturunkan dalam laga melawan Jepang jika semua administrasi rampung tepat waktu. Jika itu terjadi, kombinasi Zylstra dan Romeni di lini depan bisa menjadi senjata utama Garuda. Keduanya diharapkan bisa membuka lebih banyak variasi taktik, memungkinkan Indonesia bermain lebih agresif dan tidak terlalu bergantung pada lini tengah. Patrick Kluivert diyakini bisa memaksimalkan duet ini untuk memecah kebuntuan dalam serangan. Sementara Indonesia tengah bersiap dengan wajah baru, dari Malaysia justru muncul polemik. Pertandingan eksibisi antara ASEAN All Stars melawan Manchester United yang seharusnya menjadi perayaan besar justru menuai kekecewaan. Fans Malaysia, Singapura, hingga Vietnam marah karena tiket dijual sebelum skuad ASEAN All Stars diumumkan. Banyak yang menyebut mereka merasa seperti membeli kucing dalam karung. Bahkan ada kabar beberapa pemain bintang dari negara-negara ASEAN tidak dilepas untuk memperkuat tim ini, yang makin memperparah kekecewaan publik. Perbandingan dengan praktik federasi di negara lain pun mencuat, di mana pengumuman skuad dilakukan lebih dulu sebelum tiket dijual. Fans menuntut transparansi dan profesionalisme dari penyelenggara event sebesar ini. Di tengah berbagai dinamika itu, PSSI terus membangun fondasi timnas. Salah satu langkah besar lainnya adalah bergabungnya Simon Tahamata, legenda Ajax Amsterdam, ke dalam struktur kepelatihan timnas Indonesia. Ia ditunjuk sebagai kepala bidang pemandu bakat oleh PSSI dan bertugas menjaring pemain-pemain potensial, baik di dalam negeri maupun diaspora Indonesia di Eropa. Pengalamannya sebagai pelatih di Akademi Ajax dan klub-klub Timur Tengah diyakini akan menjadi nilai tambah dalam membangun kekuatan Garuda ke depan. Tahamata akan bekerja sama langsung dengan Patrick Kluivert dan asistennya, membentuk tim yang kuat secara teknis dan visi jangka panjang menuju Piala Dunia. Selain membenahi lini dalam, PSSI juga menyiapkan rencana laga uji coba melawan Malaysia pada FIFA Matchday September 2025. Meskipun hanya uji coba, laga ini diprediksi panas karena rivalitas sejarah antara kedua negara. Mantan pelatih Malaysia, Ong Kim Swee, bahkan menyebut laga ini bisa seintens laga resmi, mengingat gengsi yang selalu melekat di setiap pertemuan Indonesia-Malaysia. Ia percaya meski dengan banyaknya pemain naturalisasi di kedua tim, tensi laga tetap tinggi dan akan menarik perhatian banyak pihak. Menariknya, tak satupun pemain Persib Bandung, klub juara Liga 1 2 musim terakhir, yang dipanggil ke timnas kali ini. Pelatih Bojan Hoda tidak terlalu kecewa. Menurutnya, ia justru memanfaatkan kesempatan ini untuk membenahi tim yang akan berlaga di kompetisi Asia musim depan. Dengan skuad yang sudah lelah sejak pramusim hingga Liga Champions Asia, Persib memang membutuhkan waktu rehat dan regenerasi. Beberapa pemain lokal seperti Beckham Putra, Edo Febriansyah, dan Adam Ali sebelumnya sempat menjadi langganan timnas, tapi kali ini harus absen dari daftar. Sementara Indonesia tengah fokus membangun skuad masa depan, Malaysia juga memulai revolusi. FAM baru saja menunjuk Rob Friend, mantan pemain Kanada,
sebagai CEO Timnas Malaysia. Dengan pengalaman sebagai pemain profesional dan pengelola klub di Eropa, ia diharapkan bisa membawa Harimau Malaya bangkit dari keterpurukan. Mereka menargetkan lolos ke Piala Asia 2027 dan masuk dalam 100 besar ranking FIFA. Malaysia kini berada di posisi 131 dunia, di bawah Indonesia yang menempati peringkat 123. Namun hanya Indonesia dari kawasan ASEAN yang sudah memastikan tempat di Piala Asia 2027 dan masih aktif di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan banyak perubahan dan strategi baru di tubuh timnas Indonesia, semua mata kini tertuju pada hasil 2 laga besar, menghadapi Cina dan Jepang. Apakah kehadiran Mauro Zylstra akan menjadi jawaban atas kekurangan lini depan? Mampukah Indonesia menciptakan sejarah baru di pentas dunia? Semua pertanyaan itu akan segera terjawab. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti perkembangan terbaru Timnas Garuda.